Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak kenal dengan kota PMP, yaitu Provinsi Palembang di Sumatera Selatan. Oke, salam wong kita galo. Nah, pada kali ini kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya dari masa jaya hingga runtuhnya. Stop pelongok-pelongok, ayo kita mulai ke pembahasannya. Oke, simak baik-baik videonya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Nah, kala itu Sriwijaya berkuasa mengendalikan jalur perdagangan, utamanya di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha. Konon, nama Sriwijaya yang diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti Sri adalah cahaya atau bercahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, arti nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Dari catatan, berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang sarjana Prancis yang bernama Georges Codes tahun 1920-an. Saat itu, dirinya mempublikasikan penemuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Kerajaan Sriwijaya diprediksi berdiri pada abad ke-6 Masehi berdasarkan catatan perjalanan seorang biksu yang bernama Tenzing yang menulis tentang persinggahannya selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, catatan berdirinya Sriwijaya didasarkan pada penemuan sejumlah prasasti di abad ke-6. Lokasi pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sebenarnya masih diperdebatkan sampai saat ini. Menurut catatan yang tertulis pada prasasti Kedudukan Bukit 683, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di tepian Sungai Musi, Palembang. Teori ini diperkuat oleh hasil penemuan Georges Codes dan disebut sebagai teori Palembang. Akan tetapi, penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia pada tahun 2013 menemukan sejumlah situs candi bercorak Buddha di Muaro Jambi. Reruntuhan candi yang tersebut diperkirakan sebagai tempat tinggal para cendekiawan Buddha. Disebut dahulu kala Kerajaan Sriwijaya menampung banyak cendekiawan dan biksu Buddha. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang atau yang dikenal sebagai Sri Jayanasa. Nama Dapunta sebagai Raja Sriwijaya didasarkan pada catatan Tenzing dan catatan pada prasasti seperti prasasti Kedudukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Dalam catatan Tenzing dan prasasti yang disebutkan Dapunta Hyang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau Sidya Yatra menggunakan perahu. Dapunta membawa ribuan prajurit dan armada untuk menaklukkan beberapa daerah di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Beberapa catatan menyebut Dapunta juga mencoba menyerang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, kejayaan Sriwijaya berada saat masa pemerintahan Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menaklukkan jalur perdagangan strategis dan banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Disebut-sebut kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya mencapai Thailand dan Kamboja. Hal ini terlihat dari pagoda Boromdat yang bergaya arsitektur Sriwijaya di Saya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan membuat Sriwijaya mudah menjual hasil alam mereka seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, palah, dan kapulaga, dan yang lainnya. Seiring pergantian kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya, mulai banyak mendapatkan serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Salah satu serangan gencar adalah serangan dari Kerajaan Medang di Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaannya di Selat Malaka, yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya cukup lama bertahan. Hal ini ditandai oleh silih bergantinya tumpuk kekuasaan Raja Sriwijaya yang cukup panjang.
sebelum benar-benar hancur. Sayangnya, struktur Raja-Raja Sriwijaya belum bisa dicatat keakuratannya akibat kurang bukti yang valid. Nah, berikut adalah daftar-daftar nama Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Yang kedua, Indra Warman. Yang ketiga, Darah Nindra. Yang keempat, Samaratungga. Selanjutnya Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayadi Yawarman, Sri Cudamani Warmar Dewa, selanjutnya Sri Sanggarawijoyo Tunggawarman, dan yang terakhir Trailokya Raja Maulib Husana Warmadewa. Oke, itu adalah sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya versi saya, mulai dari masa jaya hingga runtuhnya, yang bisa menambah wawasan kalian dalam memahami kerajaan di Nusantara. Oke sanak dulurku semuanya, semoga kalian terhibur serta menambah wawasan kalian. Nantikan video selanjutnya. Channel ini akan membahas kerajaan-kerajaan 37 provinsi di Indonesia. Oke kawan-kawanku semua, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, saya Rahmat Birado mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.